3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan rangkaian listrik yang akan membahas tentang impedansi. Apa itu impedansi? Ada yang tahu? Nah, sebelum kita masuk ke impedansi, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu 3 istilah yang berhubungan dengan impedansi. Oke, yang pertama, ada yang tahu tentang resistansi? Ada yang tahu tentang resistansi? Apa sih simbol dan satuan resistansi? Nah, mungkin kalian sudah tahu gampang sekali tentang apa itu resistansi, simbol dan satuan resistansi. Ya. Lalu yang selanjutnya, apa sih reaktansi itu? Ada resistansi, ada reaktansi. Dan simbol dan satuannya. Lalu selanjutnya yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari nanti yaitu adalah impedansi. Apa itu impedansi? Lalu bagaimana sih simbol dan satuannya? Apa perbedaannya? Apa perbedaan dari resistansi, reaktansi, dan impedansi? Kalau persamaannya sama-sama menggunakan satuan ohm semua. Resistansi menggunakan satuan ohm, reaktansi menggunakan satuan ohm, juga impedansi satuan ohm. Lah, kapan kita menggunakan satuan dalam resistansi, reaktansi, dan impedansi? Mungkin kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Yang pertama, pengertian resistansi. Resistansi adalah kemampuan menghambat aliran pada sebuah lintasan yang digunakan untuk mengatur nilai tegangan dan arus dalam sebuah rangkaian listrik. Jadi, resistansi adalah kemampuan untuk menghambat aliran listrik pada sebuah lintasan yang digunakan untuk mengatur nilai tegangan atau arus. Ya, berarti resistansi itu bisa untuk mengatur nilai tegangan, juga bisa mengatur nilai arus. Ya. Jadi, ini bisa secara umum berarti adalah kemampuan menghambat. Lalu, ada reaktansi. Reaktansi adalah perlawanan komponen atau komponen rangkaian sirkuit atas perubahan arus listrik atau tegangan karena ada kapasitas dan induktansi. Jadi, perlawanan komponen contohnya ada sebuah induktor yang diberi tegangan ya dalam sebuah rangkaian, maka dia akan memberikan perlawanan. Nah, perlawanan itu biasanya terbentuk oleh mana kapasitansi maupun induktansi. Jadi, reaktansi itu nama ada reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif. Lalu yang terakhir, impedansi adalah resistansi yang lebih kompleks dan akurat pada arus AC atau arus bolak-balik. Ya, jadi bedanya resistansi dan impedansi, resistansi itu bisa bekerja dimanapun, AC maupun DC, tapi kalau impedansi hanya ada arus bolak-balik. Ya, jadi kalau dalam rangkaian arus searah itu tidak ada impedansi, yang ada hanya resistansi. Tetapi kalau dalam sebuah rangkaian listrik dalam arus bolak-balik atau alternating current ya AC, itu ada impedansi. Oke, paham ya? Jadi perbedaannya di situ, resistansi, reaktansi, dan impedansi. Resistansi biasanya disimbolkan dengan R, satuannya ohm. Reaktansi disimbolkan dengan XL untuk reaktansi induktif, XC untuk reaktansi kapasitif. Kalau impedansi simbolnya Z, satuannya ohm. Begitu teman-teman. Nah, contoh kita di kawasan waktu, kita mengenal karakteristik IV suatu piranti sebagai relasi antara tegangan pada piranti dan arus yang melewatinya. Ya, ini contohnya, ini adalah arus R sama dengan tegangan pada VR. Karakteristik tersebut didefinisikan dengan tidak memandang bagaimana bentuk tegangan dan arusnya. Jadi dia tidak membentuk tegangan itu tegangan AC maupun tegangan DC.
ya. Nah, untuk resistor, relasi antara tegangan dan arus adalah VR sama dengan R kali IR. Ya, berarti V sama dengan R kali I boleh, V sama dengan I kali R juga boleh untuk bebannya adalah resistor, sehingga VR sama dengan IR kalikan R. Kenapa kok ini namanya VR dan ini adalah IR? Karena I itu beda-beda, ada yang arus kapasitif, ada untuk kapasitif induktif. Kalau ini bebannya resistor, ya ini adalah I yang mengalir pada beban resistor. Ya, jadi VR adalah tegangan yang ada pada resistor. Untuk induktor, relasinya adalah relasi antara tegangan dan arusnya adalah VL sama dengan L DI per L per dt. Jadi L kali turunan IL per dt, ya. Nah, untuk kapasitor IC sama dengan C turunan kebalikan dari ini, kali C sama dengan dVc per dt. Untuk lebih mudahnya kita bisa dilihat di sini V sama dengan I kali R, tapi kalau menggunakan induktor V sama dengan I kali XL. Lalu yang terakhir V sama dengan I kali XC. Nah, kita mencoba lagi impedansi di kawasan fasor. Impedansi suatu elemen rangkaian di kawasan fasor adalah perbandingan antara fasor tegangan dan fasor elemen tersebut. Ya, jadi fasor adalah perbandingan antara fasor tegangan dan fasor elemen tersebut, sama dengan V sama dengan R sama dengan V per I. Nah, ini Z, ini impedansi Z ya, Z sama dengan V per I. Ya, ini ZX sama dengan fasor VX per fasor IX. Ya, kalau dalam kawasan waktu atau di DC namanya gitu ya, atau bukan AC, itu tidak ada R sama dengan V per I. Tapi kalau menggunakan di kawasan AC, ya di kawasan fasor, ZX sama dengan fasor VX per fasor IX. Ini adalah impedansi, ini adalah fasor tegangan, ya, yang V per VX ini adalah fasor tegangan, yang I bar IX itu adalah fasor arus. Bagaimana teman-teman? Paham semua ya? Jadi impedansi, kalau kita rumus awal dari impedansi itu adalah ZX sama dengan fasor VX per fasor IX. Impedansi sama dengan fasor tegangan dibagi fasor arus, ya, berarti berbanding gitu. Nah, dalam beban rangkaian listrik, dalam beban listrik itu ada 3. Yang pertama, 1 resistor, yang kedua kapasitor, yang ketiga adalah induktor. Pertama kita bahas tentang resistor dulu. Oke ya, kita lihat resistor di kawasan waktu dengan arus dan tegangan berbentuk sinus. Masih ingat? Ya. Ini di kawasan waktu atau biasa ya. Berarti di sini ketika ada tegangan VR pasti ada IR ke dalam suatu rangkaian listrik. Kalau ada tegangan IR, ada R, pasti ada IR. Ya, IRT sama dengan IRM cos omega T plus theta. VRT sama dengan RIR, jadi R kalikan IR sama dengan R, IR-nya adalah IRM cos omega T plus theta, sehingga R dikalikan IRM cos omega T plus theta. Ya. Arus dan tegangan yang merupakan fungsi kosinus T ini kita dapat tulis lagi dalam fungsi eksponensial. Masih ingat? Ada 4 bentuk fasor. Yang pertama bentuk trigonometri, bentuk eksponensial, bentuk rektangular, yang terakhir apa ya, itu ya, berarti ada 4. Berarti ada bentuk 4 bilangan fasor. Berarti ada trigonometri, rektangular, eksponensial, polar, itu ya. Jadi ada 4: trigonometri, eksponensial, rektangular sama polar.
Tapi ada 4. Oke. Ada 4 bentuk fasor. Kita lihat di sini. Nah, kita ubah dalam bentuk eksponensial. Ini adalah bentuk trigonometri, ya. IRT sama dengan IRM cos omega T plus theta. Ya, cos omega T plus theta itu bisa diubah menjadi E pangkat J omega T plus theta, ya. E pangkat J omega T plus theta itu bisa dipecah lagi, IRM E sama dengan J omega T kalikan E pangkat J theta, ya. Sehingga VRT sama dengan R kalikan IRT, sehingga sama VRT itu sama dengan R kali RM E pangkat J omega T dikalikan lagi E pangkat J theta. Arus dan tegangan dalam bentuk eksponensial di kawasan waktu dapat ditransformasikan ke kawasan fasor. Contohnya ini di kawasan waktu, ya. IRT tadi, ya, IRT sama dengan IRM E kalikan EJ omega T dikalikan E pangkat J theta. VRT sama dengan R kalikan IR ini, ya, IR ini. Karena IR ini adalah IRM E pangkat J omega T kalikan E J pangkat theta. Berarti VRT sama dengan R kalikan IRM E pangkat J omega T kalikan E pangkat J omega E pangkat J theta. Nah, di kawasan fasor akan mudah sekali. Kalau di kawasan waktu kita harus menulis dengan ribet seperti ini. Kalau di kawasan fasor tinggal fasor IR sama dengan IR sudut theta. Gampang sekali, ya, teman-teman. Jadi fasor IR sama dengan IR sudut theta. Nah, kalau tegangannya dari yang ribet seperti ini, VRT sama dengan RIRM E pangkat J omega theta kalikan E pangkat J theta, ya, sama dengan fasor VR sama dengan R dikalikan fasor IR. Gampang sekali, ya. Nah, dalam kita bandingkan, ya, dalam arus tegangan VR per IR kamu ketemunya R. Masih ingat hukum Ohm, ya, V per I sama dengan R. Karena bebannya R, maka VR per IR sama dengan R, ya. Nah, tegangan dibagi arus maka ketemunya hambatan. Tetapi kalau menggunakan fasor adalah fasor R, ya, fasor VR per fasor IR ketemu R. Bedanya di sini adalah bisa Z atau R, bisa untuk impedansi. Di sini adalah resistansi. Begitu, ya, teman-teman. Oke, ya. Paham kan? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita bisa coba di sini VRT sama dengan VR kali IRM cos omega T plus theta. Ini yang awalnya tadi. Nah, ini awalnya tadi, ya. Ini dari hanya penjelasan yang awal tadi. Jadi IRT sama dengan IRM cos omega T plus theta, ya, kita ubah menjadi bentuk eksponensial. Jadi IRT sama dengan IRM E pangkat J omega T kalikan E pangkat J theta. Kalau menggunakan yang cos, jadi VRT sama dengan R kalikan IRM cos omega T plus theta. Kalau menggunakan bentuk eksponensial, VRT sama dengan R kali IRM E pangkat J omega T kalikan E pangkat J theta. Hanya urutan saja, sama sih aslinya. Jadi ini juga sama dengan ini sama dengan ini dan ini, begitu, teman-teman. Tadi kita sudah bahas tentang resistor. Lalu saat ini kita akan membahas tentang induktornya, ya. Jadi nanti ada resistor, induktor, dan kapasitor. Induktor, kita coba induktor di kawasan waktu dengan arus tegangan berbentuk sinus. Berarti semua di kawasan berbentuk sinus, ya. Kita lihat di sini, ya. Di sini ada IL, arus yang mengalir pada induktor
terus ada VL yaitu tegangan yang ada pada induktor. IL sama dengan ILT sama dengan ILM cos omega T plus theta sama dengan ILM tadi seperti yang di resistor E pangkat J omega T plus kalikan E J theta. Untuk tegangannya VLT sama dengan L DI LT per DT sama dengan LD kalikan ILM E pangkat J omega T plus theta dibagi per DT sama dengan J omega L kalikan I M E pangkat J omega T plus theta. Nah, itu diubah lagi juga bisa menjadi ya, J omega L kalikan IM E pangkat J omega plus kalikan E J theta, itu bisa juga. Nah, dari sepanjang ini IL sama dengan ILM cos omega T plus theta di kawasan fasor, kalau kita paham dengan fasor maka sangat mudah sekali ya. Jadi ini fasor IL sama dengan IL sudut theta, begitu saja. Nah, untuk VL atau fasor VL dengan bahasnya kita harus turunan seperti ini ya. Kalau menggunakan fasor tinggal fasor L, fasor tegangan fasor VL sama dengan J omega L dikalikan fasor IL. Oke, nah ini dia fasor VL per fasor IL sama dengan J omega L sama dengan ZL. Nah, ZL ini dinamakan impedansi induktor. Ya, ZL namanya impedansi induktor, bukan impedansi induktif tapi impedansi induktor. Ya, berarti fasor VL sama dengan ZL dikalikan fasor IL. Ya, begitu teman-teman. Ya, ini untuk hubungan diferensialnya, berarti kita harus tahu hubungan diferensialnya, sangat umum sekali nanti kita belajar ini. Ya, kalau kita menggunakan hubungan diferensial, tapi kalau menggunakan fasor sangat mudah sekali. Nah, ini hubungan linearnya. Oke, jadi ZL sama dengan JXL. XL kita sebut dengan reaktansi induktif, ZL kita sebut dengan impedansi induktor. Kalau reaktansi itu induktif, kalau ZL itu adalah impedansi induktor. Jangan sampai keliru ya. Jadi XL itu reaktansi kapasitif, ZL itu adalah impedansi induktor. Kapasitor. Kapasitor di kawasan waktu dengan arus dan tegangan berbentuk sinus. Kawasan waktu ya. Ini adalah tegangan pada kapasitor ya. Nanti juga arus pada kapasitor. VCT sama dengan VCM cos omega T plus theta sama dengan VCME pangkat J omega T plus theta. ICT sama dengan C dV per dVc per dt sama dengan sin omega C VCME pangkat J omega T plus theta. Nah, kalau dalam kawasan waktu kita harus menulis sebanyak ini. Kalau menggunakan fasor C sama dengan VC sudut theta. Oh, gampang sekali. Nah, kalau menggunakan fasor juga, fasor IC sama dengan J omega C plus VC kalikan VC. Begitu ya. Nah, VC fasor VC plus fasor IC sama dengan 1 omega J kalikan C sama dengan min J 1 omega C sama dengan ZC ya. Fasor VC sama dengan ZC kalikan fasor IC. Ini hubungan diferensialnya, ini hubungan linearnya. Kalau kita menggunakan hubungan diferensial, kita harus paham diferensial dan integral. Tetapi kalau menggunakan fasor, kita tidak perlu menggunakan diferensial dan integral. Oke, ZC itu sama dengan J kalikan XC. XC kita sebut dengan reaktansi kapasitif, ZC kita sebut dengan impedansi kapasitor. Di sini banyak yang terjadi kebalikan. Ya, berarti banyak yang salah. Jadi XC itu reaktansi kapasitif, bukan reaktansi kapasitor, tapi ZC adalah impedansi induktor, bukan impedansi kapasitif gitu. Nah, dalam rangkaian itu ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya.
Kalau kita menggunakan contoh dalam sebuah rangkaian ini, di sini ada R dan L. Ya, jadi di sini ada VR dan juga VL. Tapi arusnya tetap I. Sehingga kalau kita harus mencari ZL dulunya, Z total, berarti ZLR saya lihat itu R ditambah J omega L atau R ditambah XL. Ya, fasor VL seri sama dengan R ditambah J omega L dikalikan fasor I. Ya, kalau ini adalah menggunakan seri antara resistor dan induktor. Nah, sekarang kita akan belajar lagi tentang bagaimana kita menseri antara resistor dan kapasitor. Ya, kalau menggunakan induktor itu adalah R plus J omega L atau J ditambah XL. Kalau Z RRC seri sama R dikurangi J per omega C. Ya, kalau kita mencari tegangan pada C, apa tegangan seri pada RC sama dengan R ditambah 1 per omega J omega C dikalikan fasor I. Ya. Nah, untuk mengetahui itu, kalau dalam rangkaian seri kita perlu namanya kaidah pembagi tegangan atau divided voltage rule. Nah, divided voltage rule. Bagaimana kita bisa menggunakan kaidah pembagi tegangan atau divided voltage rule? Ya, masih ingat tadi ketika di sini di sini ada sebuah induktor dan kapasitor kita pasang secara seri, sehingga ZLC seri sama dengan J omega L dikurangi 1 per omega C. Ya, sehingga VLC seri sama dengan J omega L dikurangi J omega C dikalikan fasor I. Sehingga ya V total seri sama dengan Z total seri dikalikan fasor I. Sehingga total seri sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah Z, banyak sekali tergantung nanti jumlah fasor yang di seri. Ya, tegangan yang di seri berapa. Ya, kalau untuk mencari tegangan pada masing-masing komponen, ya, tegangan AC, VK atau fasor VK, ya, fasor VK yaitu tegangan pada K sama dengan ZK per Z total seri dikalikan fasor T total. Jadi untuk mencari tegangan pada satu komponen itu adalah impedansi komponen tersebut dibagi impedansi total dikalikan fasor tegangan total. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena kita sudah belajar tentang hubungan seri dan kita harus belajar tentang kaidah pembagi tegangan, selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan paralel, yaitu juga kalau hubungan paralel kita harus paham tentang kaidah pembagi arus atau current divider rule. Ya, berarti current divider rule. Nah, ini ya, yang ada sebuah resistor, induktor dan kapasitor dipasang secara paralel. Untuk mencari IK atau arus pada K atau komponen sama dengan fasor V per ZK sama dengan YK. YK itu apa? YK itu adalah admitansi. Ya, admitansi. Apa itu admitansi? Admitansi adalah kebalikan atau lawan dari impedansi. Satuannya mho atau Siemens. Nah, sesuai dengan kaidah pembagi arus, IK sama dengan YK dikalikan fasor V atau ZK per Z total dikalikan fasor I total. Begitu teman-teman ya. Contohnya, arus yang melalui induktor 0,5 Henry adalah IL ya. Kalau menggunakan induktor itu adalah ILT sama dengan 0,4 cos 1000 T ampere. Tentukanlah impedansi induktor, fasor tegangan pada induktor dan bentuk gelombang pada induktor. Bagaimana kita mencari impedansi induktor? Impedansi satuannya apa? Simbolnya apa? Z. Kita harus mencari Z. Ya. Kita harus mencari Z. Lalu fasor tegangan pada induktor berarti fasor V.
Oke ya. Kalau bentuk gelombang tegangan pada induktor. Kita lihat tadi diketahui bahwa L sama dengan 0,5 Henry, IL T sama dengan 0,4 cos 1000 T ampere. Sehingga ZL sama dengan J kalikan 1000, omeganya di sini 1000, kalikan 0,5 J omega L, J omega L, sehingga ketemu ZL-nya adalah J 500 ohm. Dari mana? Karena J omega L, J-nya itu adalah J, nilainya sama-sama J, 1000 itu adalah di omega sini, terus lalu 0,5 dan nilai Henry-nya, nilai induktornya adalah 0,5 Henry. Hingga ZL sama dengan J dikalikan 1000 dikalikan 0,5 sama dengan J 500 ohm atau 500 J ohm, itu juga boleh ya. VL atau fasor VL sama dengan ZL kalikan fasor IL sama dengan J 500 kali 0,4 sudut 0 derajat ya. Ini kalau tidak ada plus ya, omega T plus theta, nggak ada tetanya, maka di sini sudutnya 0 derajat ya. Berarti ini J 500, karena di sini adalah induktor, maka 590 derajat dikalikan 0,4 sudut 0 derajat sama dengan 500 dikalikan 0,4 ketemunya 200. Nah, kalau sudut tinggal dijumlahkan, karena ada 90 ditambah 0 ketemu 90 derajat. Itu adalah fasor VL. Nah, untuk IL sama dengan 0,4 sudut dari mana? Karena dari sini ya. Dan 0,4 sudutnya berapa? Kalau tidak ada plus theta, berarti di sini adalah 0 derajat. Nah, ini dia IM-nya. Ya. I maksimum. Ini VL. Ya, fasor VL. Oh, ini imajiner, maaf, bukan I maksimum, ini imajiner. Ini adalah fasor VL. Ya, ini fasor IL. Ini fasor tegangannya mendahului tegangan mendahului arus. Dan ini adalah tegangan mendahului arus. Ya, sehingga di sini tambah 90 derajat. Begitu. Nah, untuk fasornya ya, arus di belakang tegangan boleh, atau arus tertinggal oleh tegangan, atau tegangan mendahului arus ya. Nah, untuk untuk menggambar grafiknya, kita lihat di sini 100 kalikan IL T lah di sini. Nah, ini untuk arusnya, ini tegangannya gitu. Contoh yang kedua, arus yang melalui kapasitor sebesar 50 picofarad adalah ICT ya, berarti karena tegangan kapasitor berarti menggunakan IC, jadi 0,5 cos 10 pangkat 6 T kali miliampere ya. Tentukanlah impedansi kapasitor, berarti ZC. Fasor tegangan pada kapasitor adalah fasor VC, bentuk gelombang tegangan pada kapasitor. Nanti kita gambar bentuk gelombangnya. Nah, ini C sama dengan 50 picofarad, ICT sama dengan 0,5 cos 10 pangkat 6 T miliampere, sehingga ZC sama dengan 1/, J omega C, atau sama dengan J nya di atas, berarti min omeganya, omega adalah 10 pangkat 6 ya, karena 10 pangkat 6 kalikan 0,5 ya, 0,5 ya, 0,5 harusnya 50, maaf, harusnya 50 ini, karena C nya adalah nilai ini ya, C nya adalah nilai ini, C 50 picofarad, pico dikali 10 pangkat min 12, sehingga sama dengan min J 20 kilo ohm, sehingga VC sama dengan ZC kali IC, jadi 20 kali 10 pangkat 3. 20 dari mana? Karena 20 itu adalah Z
C, jadi 20 kalikan 10 pangkat 3, karena K ya, K kita harus samakan penyebutnya. Kalau ohm berarti 10 pangkat 3, sudut min 90 derajat dikalikan 0,5, ini apa ini, IC. IC nya berapa? Di sini 0,5 kali 10 pangkat min 3. Dari mana 10 pangkat min 3? Karena di sini pakai miliampere. Ya, kalau menggunakan ampere itu tidak usah pakai 10 pangkat min 3. Sehingga 20 kali 0,5 ketemu 10. Ya. Nah, min 90 ini min 90 derajat ditambah 0 derajat tetap min 90 derajat. Nah, untuk mencari IC sama dengan 0,5 sudut 0 derajat. Nah, begitu. Nah, untuk diagram fasornya, fasor VC-nya ke bawah, IC-nya tetap ada. Arus 90 tegangan. Ya, di kawasan waktunya seperti ini. Di suatu beban diberi tegangan, contoh lagi ya. Di suatu beban diberi tegangan VT sama dengan 120 cos 314T plus 20 derajat. Arus yang mengalir adalah IT 55 cos 314 min 40 derajat. Carilah impedansi beban. Karena sudah ada V, sudah ada I, maka R atau Z sama dengan V per I. Gampang sekali berarti aja. Kalau bebannya itu kapasitif, ya berarti 120 ini ya, 120 cos 314T plus 10 derajat, itu sama dengan 5 cos 14T plus 40 derajat ampere. Sehingga V derajat adalah 120 sudut 10 karena di sini plus 10 derajat, dan di sini adalah 5 sudut 40 karena 5 sudut 40. Sehingga Z ZB sama dengan ini 120 dibagi 5 ketemu 24, 10 dikurangi 40 ketemu min 30 ohm. Diubah menjadi trigonometri, ini bentuk polar, kita ubah menjadi trigonometri. 24 cos min 30 ditambah J 24 sin min 30 dibentuk dalam rektangular ya, 20,8 ya, cos berarti 20,8 min J 12 begitu. Untuk grafiknya seperti ini ya, ini untuk I, ini untuk V. I nya ya, fasor I 40 derajat, fasor V nya berapa? Cuma 10 derajat. Iya, dari sini 10 derajat, ini 40 derajat begitu. Arus mendahului tegangan atau tegangan tertinggal oleh arus. Nah, kalau bebannya induktif sama dengan V-nya itu adalah 120 cos 314T plus 20 derajat, IT sama 5 cos 1314 min 40 derajat ampere. Jadi fasor V sama dengan 120 sudut 20 derajat volt, dan fasor I sama dengan 5 sudut min 40 derajat ampere ya. Ini V 20 derajat ya, ini I min 40 derajat ya. Arus tertinggal oleh tegangan ya. ZB sama dengan fasor V dibagi fasor I 120 per 5 sudut min 40, berarti 120 bagi 5 24, 20 derajat dikurangi min 40 berarti ketemunya 60 derajat. Jadi dibuat trigonometri 24 cos 60 derajat ditambah J 24 sin 60 derajat, jadi 12 plus J 20,8 ohm. Tadinya seperti itu nilai ZB nya, impedansi bebannya. Ini contoh lagi, tegangan sumber pada rangkaian di samping adalah 250 cos 500T. Tentukan fasor arus pada rangkaian, fasor tegangan tiap elemen. Wah, kayak pol ya. Gambar fasor tegangan sumber dan elemen, nyatakan blok gelombang dan arus dan tegangan elemen. Ini tegangannya sekian ya, 250 cos 500T volt. Ini adalah R 100 ohm, kapasitor 20 mikrofarad, dan
induktor 20 mH. Nah, kita ubah menjadi kawasan fazor atau dalam bentuk polar ya. 250 cos 500T dijadikan bentuk polar, ketemu VS sama dengan 250 sudut 0 derajat ya. ZR atau ketemu R adalah 100 ohm, masih tetap. ZC sama dengan min J 100. Dari mana? Min J per omega C ya, seper. Oke, ketemunya ini. Kalau ZL tadi apa namanya, kalikan XL, XL namanya J omega L, omeganya berapa? 500 dikalikan L nya berapa? 50. 500 kali 50 sama dengan 25 ya. 500 kali 50 berarti 25.000 karena ya 25 karena mili, sehingga di sini 25 ohm. Kalau diubah dalam bentuk ini seperti ini, kita ketemu V sumbernya adalah 250 sudut 0 derajat ya, dengan ban R adalah 100 ohm, kapasitor reaktansi kapasitif, impedansi kapasitif, dan impedansi induktor, impedansi kapasitor adalah min J 100 ohm dan impedansi induktor adalah J 25 ohm. Sehingga kita harus cari Z totalnya dulu ya, berarti 100 min J 100 terus J 25, sehingga 100 min J 75. Nah, untuk menjadikan sebuah polar kita harus cari dulu ya, 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat di akar ketemu 225. Nah, untuk mencari sudutnya, min tan B ya, min tan B per A. Jadi B nya berapa di sini? 75 dibagi 100. Jadi ketemu min 36,8 derajat ohm. Untuk IS nya VS per Z total berarti 250 dibagi 125, sudut min 36,87 derajat. Jadi 250 dibagi 125 ketemu 2, 0 dikurangi min 36,87 berarti 36,87. Nah, karena nilainya ZC mana ZC? ZC nya itu 100 ya, ZC nya 100, ZL nya berapa? 25. Maka ini rangkaian ini bersifat kapasitif karena ZC lebih besar dari ZL. Nah, untuk jadinya seperti ini harus mendahului tegangan. Jadi kalau mencari IT sama dengan 2 cos 500T ditambah 36,87 derajat ampere. Fazor tegangan tiap elemennya, jadi kita harus tahu menggunakan apa ini kalau seri, yaitu adalah voltage divider rule atau konsep pembagi tegangan ya. Nah, ini dia VR untuk mencari tegangan pada R itu adalah VR 100 karena nilainya adalah 100 ya, R per apa namanya Z totalnya adalah berapa tadi? Z totalnya ini 125 sudut min 36 derajat per dikalikan 250 sudut derajat ya. Nah, begitu. VC 150 derajat sehingga sekian ya. Jadi VC 100 sudut min 90 dibagi 125 sudut min 3687 derajat sama dengan dikalikan apa namanya V totalnya berapa? V sumbernya 250 sudut derajat, ketemunya ini. VC nya ketemu ini dan L nya juga sama ya, sehingga untuk sudutnya adalah ini V dikalikan I ya, ini V nya dulu ya, ini VC
balik lagi sehingga VS nya sekian, berarti nilainya besar. Nilainya berapa ini? VR 200 volt, ini 200 volt turun naik lagi tres gitu ya. Jadi ini VR 200 volt lagi, 200 volt lagi ya, terus dinaikkan oleh itulah ketemu ini 50. Nanti nilainya VS nya adalah 250. VS, VR, VC, dan VL. Nah, ini secara seri ya, beban RLC secara induktif. Oke. Ya, totalnya ketemu sekian. Untuk mencarinya adalah tan min 70 derajat, sama ya kayak tadi. Caranya sama. Di total tadi sudah ya. Ini sudah tadi. Nah, beban kapasitif. Ini harusnya induktif ya, karena apa? Karena ZL lebih besar dari ZC, harus tertinggal oleh tegangan ya. Ini harus namanya ini namanya harus induktif, bukan kapasitif. Paralel sama, kita harus membagi arus, tapi bedanya di sini kita harus mencari admitansinya dulu. 100 ohm berarti 0,1 ohm. Berapa? C 1/25 ketemu 0,04, ZL nya 1/100 berarti 0,01 ohm ya, berarti totalnya 0,01 ditambah 0,04 dikurangi 0,1 ketemu, berarti 0,1 ditambah J 0,03. Untuk mencarinya seperti ini ya. Coba yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.